Ada seorang tabi'in yang terbaik yang pernah diramalkan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada sahabat yang mulia seperti Umar bin Khattab untuk meminta doa kepadanya. Siapakah dia dan kenapa bisa begitu? Padahal dia hanya seorang tabi'in. Terus terang kisah ini sudah pernah saya dengar, tapi artikel ini kembali muncul kepada saya sehingga tidak ada salahnya saya coba share kembali tentang keistimewaan tabi'in terbaik ini. سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namanya adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Kisah Uwais bin Amir Al-Qarni memberikan manfaat dan pelajaran yang sangat berharga, yang menyebabkan banyak orang meminta doa baik melalui perantaranya. Yang lebih penting lagi, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk meminta ampunan melalui Uwais jauh sebelumnya. Kisahnya adalah berawal dari pertemuannya dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Usair bin Jabir, ia berkata, Umar bin Al-Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di antara tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya lagi, benarkah engkau dari Murad, dari Qor? Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Umar bertanya lagi, benarkah engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Umar berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qor. Ia pernah memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan yang ia minta. Jika engkau mampu agar ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, mintalah kepadanya. Umar pun berkata, mintakanlah kepada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Umar pun bertanya pada Uwais, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar pun mengatakan pada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah, atau dalam tanda kurung, miskin. Tahun berikutnya ada seseorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji dan ia pun bertemu dengan Umar. Umar pun bertanya tentang Uwais. Orang yang terhormat tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Umar pun mengatakan sabda Rasulullah SAW, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qor. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah kepadanya. Orang yang terhormat itu pun mendatangi Uwais. Ia pun meminta pada Uwais, mintalah ampunan pada Allah untukku. Uwais menjawab, bukankah engkau baru saja pulang dari safar yang baik, yaitu haji? Mintalah ampunan pada Allah untukku, kata Uwais. Orang itu mengatakan pada Uwais, bukankah engkau telah bertemu Umar? Uwais menjawab, iya, benar. Uwais pun memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Orang lain pun tahu akan keistimewaan Uwais, lantaran itu ia mengasingkan diri menjauh dari manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2542. Faedah dari kisah di atas adalah, satu, kisah Uwais menunjukkan mukjizat yang benar-benar nampak dari Rasulullah SAW. Dia adalah Uwais bin Amir. Dia berasal dari kabilah Murad, lalu dari Qor sendiri adalah bagian dari Murad. Yang kedua adalah kita dapat ambil pelajaran dari sini. Kata Imam Nawawi bahwa Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali yang mulia. Maksud di atas ditunjukkan di dalam riwayat lain. Penduduk Kufah ada yang menemui Umar ketika itu ada seseorang yang meremehkan atau merendahkan Uwais. Dari sisi ini berarti kemuliaan Uwais banyak tidak diketahui oleh orang lain sehingga mereka sering merendahkannya. Ketiga, keistimewaan atau manaqib dari Uwais nampak dari perintah Nabi SAW pada Umar untuk meminta doa dari Uwais supaya ia berdoa pada Allah untuk memberikan ampunan kepadanya. 4. Dianjurkan untuk meminta doa dan doa ampunan lewat perantaraan orang-orang yang soleh.
5. Boleh orang yang lebih mulia kedudukannya meminta doa pada orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Di sini Umar adalah seorang sahabat, tentu lebih mulia. Diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais, seorang tabi'in yang kedudukannya lebih rendah. Keenam, Uwais adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas dalam riwayat lainnya. Dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2542. Ini secara tegas menunjukkan bahwa Uwais adalah tabi'in yang terbaik. Ada juga yang menyatakan seperti Imam Ahmad dan ulama lainnya bahwa yang terbaik dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Yang dimaksud adalah baik dalam hal keunggulan dalam ilmu syariat seperti keunggulannya dalam tafsir, hadis, fikih, dan bukan maksudnya terbaik di sisi Allah seperti pada Uwais. Penyebutan ini pun termasuk mukjizat dari Nabi SAW. 7. Menjadi orang yang tidak terkenal atau tidak ternama itu lebih utama. Lihatlah Uwais, ia sampai mengatakan pada Umar, aku menjadi orang-orang lemah itu lebih aku sukai. Maksud perkataan ini adalah Uwais lebih senang menjadi orang-orang lemah, menjadi fakir miskin, keadaan yang tidak tenar itu lebih ia sukai. Jadi Uwais ini lebih suka hidup biasa-biasa saja atau tidak tenar, dan ia berusaha untuk menyembunyikan keadaan dirinya. Demikianlah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarih Sahih Muslim. 8. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan birru walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Berbakti pada orang tua termasuk bentuk qurbat atau ibadah yang utama. 9. Keadaan Uwais yang lebih senang tidak tenar menunjukkan akan keutamaan hidup terasing dari orang-orang. 10. Pelajaran sifat tawadu yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ini yang saat ini sudah mulai sirna di kalangan kita, di mana ada seorang pemimpin yang berkuasa mendatangi seorang yang lemah dan soleh untuk minta didoakan. 11. Doa orang selepas bepergian dari safar yang baik seperti haji adalah doa yang mustajab, sekaligus menunjukkan keutamaan safar yang soleh atau safar ibadah. 12. Penilaian manusia biasa dari kehidupan dunia yang nampak, sehingga mudah merendahkan orang lain. Sedangkan penilaian Allah adalah dari keadaan iman dan takwa dalam hati. Semoga kisah ini dapat kita jadikan pedoman di dalam hidup kita, bahwa kedudukan kita di mata Allah tidak hanya dilihat dari kekuasaan, pangkat, harta, dan jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبختر ترجل بصوت وخيل